Sistem pencatatan domba lembur healing. Di sini saya akan menunjukkan dua sistem. Yang pertama saya sebagai admin dan apa yang akan muncul di investor. Jadi tentunya seperti perjanjian di kerjasama, investor hanya akan dapat akses ke dombanya masing-masing. Dan di sini saya akan menunjukkan sistem sistem admin dan apa saja yang akan muncul di domba teman-teman. Oke, yang pertama ke Google Chrome. Saya sarankan menggunakan Google Chrome karena untuk loginnya juga menggunakan Google. Ketik app.lemburhealing.com, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Selamat datang, email, password. Saya menyarankan teman-teman untuk login dengan tombol Google karena lebih praktis. Banyak isu kemarin password salah dan segala macam. Klik dengan dengan Google yang sudah didaftarkan dan saya input ke sistem. Di sini saya akan menjelaskan ini sistem admin. Saya harus sensor data ini karena muncul banyak angka dan data investor. Di sini ada section atas itu dashboard, pendaftaran user, juga investor, investasi, dan penjualan. Lalu berikutnya di bawah ini ada master. Master ini adalah untuk memasukkan jenis pakan kami yang ada berapa, jenis kandang, data tindakan, jenis perkawinan, dan jenis penyakit. Lalu ada pemberian pakan, ini rutin 1 hari 5 kali, benar-benar rutin ada di sini. Lalu data. Data ini data domba secara keseluruhan, penimbangan, penimbangan. Jadi kalau mau nyari domba investor, ini saya nggak bisa klik karena data teman-teman muncul juga domba investor siapa, ada data-data yang nggak boleh dimunculkan. Penimbangan, ini kami menimbang berapa rutin dan bagaimana prosedurnya. Tindakan penyakit, perawatan bulu, perawatan kesehatan, perawatan kuku. Oke, data penimbangan ini kalau untuk kami hanya menimbang bukan indukan tapi anakan yang baru lahir. Pertama lahir kami harus timbang, lalu berikutnya setiap bulan yang kami harus timbang, pergerakan sampai masa jual. Tindakan penyakit ini adalah eh, tindakan penyakit, menangani penyakit, perawatan bulu. Ini biasanya 3 sampai 6 bulan sekali. Jadi kalau misalkan itu kok nggak cukur bulu, itu kami harus lihat kondisi tergantung cuaca. Contohnya hujan sekarang dari dari bulan Desember. Itu kami ada sekitar 150-200 domba. Kalau misalkan cuacanya nggak memungkinkan, itu nggak boleh cukur karena bisa mengakibatkan hipotermia. Lalu kalau udah hipotermianya berlebih, kemungkinan akan berujung kematian. Perawatan kesehatan ini non penyakit, contohnya pemberian vaksin, vaksin masuk di sini, vaksin, obat cacing, lalu jamu, herbal, perawatan kesehatan semua di sini. Kuku, kebugaran, perkawinan, kelahiran, dan kematian. Oke, di sini saya akan coba jelasin dulu ada apa aja di sini. Ini saya nggak bisa klik di yang bagian atas karena muncul data semua. Ini untuk mendaftarkan user, teman-teman, mitra, teman-teman investasi berapa aja, histori investasi, histori penjualan. Ini saya nggak bisa data juga, nggak bisa buka juga karena ini saya publishnya di sosial media, YouTube, walaupun saya log, tapi nggak bisa nggak boleh di show up ke umum. Master pakan. Nah, ini ada jenis pakan. Kami ada 30 jenis pakan yang kami berikan, entah itu dari hasil hasil limbah limbah pertanian, rumput yang kami tanam, berikut juga konsentrat. Ini konsentrat juga kalau teman-teman eh, ini adalah pakan selain rumput, sumber energi dan protein ada di konsentrat. Saat ini kami beli dan ini setiap konsentrat itu beda-beda. Jadi untuk jantan beda, untuk bunting beda, betina beda, nggak ada satupun nggak boleh itu sama. Sama kayak bayi, ibu hamil, pejantan itu nutrisinya sebenarnya beda. Lalu jenis kandang, ini jenis kandang, kalau memulai breeding
ya ini gitu. Jadi nggak bisa jenis satu kandang. Ini ada kandang betina, sorry, male chat itu kandang jantan, female colony, colony itu proses perkawinan, maternity kalau misalkan udah hamil itu masuk ke kandang maternity dari female colony, kandang perkawinan, isolasi kalau misalkan ada yang sakit, diary ini kandang kambing perah, preparation ini kalau kemarin kan sempat saya bilang lagi di prepare ada di sini. Lalu ini cemetery ini kematian, yang mati transfer out. Ini untuk teman-teman yang domba-dombanya ngajuin pembatalan. Lalu ini lamb fattening, anakan jantan pembesaran dan anakan betina pembesaran ada masukkan ke sini. Lalu ini jenis kandang, ada data kandang. Ini nanti ada data kandang. Nah, ini kandang-kandang yang ada di kami, ada kapasitas kandang, lalu jumlah domba, terus jenis perkawinan ini karena kami cuma melakukan perkawinan alami, tidak ada perkawinan di dalam peternakan itu ada dua, inseminasi buatan disuntik sperma, tapi kami untuk domba sampai hari ini ngabisin biaya karena setiap setiap nyuntik itu budgetnya sekitar 100.000. Nah, jadi kami kawinnya alami, jenis perkawinan, lalu di jenis penyakit, ini adalah total jenis penyakit yang ada di dalam domba, ada 30. Penyebabnya apa? Eh, Kalau mau detail, boleh datang ke pelatihan lembur healing. Lalu jenis penyakit. Nah, ini saya akan jelasin pemberian pakan. Nah, di lembur healing ngasih pakan itu sehari 5 kali. Contohnya ini hari ini jam 2:30 saya record ini. Kami ngasih makan 5 kali sehari. Yang pertama jam 7 pagi, jam 10, jam 1 siang. Nah, ini contohnya di kandang Yusuf. Di kandang Yusuf, petugasnya itu Hendy, terakhir ngasih makan jam 1. Lalu Rizky, kandang Ismail, jam 1. Nah, ini female colony, ini Jejen, ini kelewat nih ini kelewat nih jam 10, belum masukin data lagi, ngasih makan udah. Cuman tadi jam 1 habis Jumatan langsung pada ngarit karena ngejar hujan. Nah, ini jadi saya ngontrol keterlambatan semuanya lewat sistem pemberian pakan. Ini muncul di semua. Nah, cara memberikan pakan, misalkan ini admin, staff masuk, ini jenis kandangnya, jenis pakannya apa, dipilih. Tadi misalkan complete feed atau misalkan ngasih makan odot, rumput odot. Di kandang ini angka ini 20 berarti 20 kilo. Nah, ini memang nggak muncul di sistem teman-teman karena kalau kami harus masukin datanya per domba, itu ada hampir 150-200 domba, 5 kali sehari, waktunya habis hanya untuk masukkan ke sistem. Lalu di sini ada data domba teman-teman semuanya. Kalau mau nyari domba, nah ini penimbangan. Penimbangan ini kami hanya menimbang domba anakan. Jadi pertama indukan betina masuk itu kami timbang, selebihnya nggak kami timbang lagi. Kami hanya menimbang BCS, melihat dari body condition score, lalu domba-domba nah ini domba yang baru lahir, 1 bulan kemudian ini, nah ini domba misalkan hmm, lahir 13 April 1,6. Lalu 1 bulan berarti nambahnya berapa kilo ya? Ini nambahnya 3 kilo. Nah, ini perkembangannya bagus. Jadi setiap bulan kami akan timbang anakan-anakan penimbangan. Lalu tindakan penyakit, ini semua penyakit ada di sini. Nah, ini lalu kalau misalkan ngomong-ngomong tadi misalkan penimbangan, ini semuanya di sebelah sini kursor ada scan QR code, jadi supaya nggak merepotkan, setiap domba di sini ada kalungnya, isinya QR code punya teman-teman. Kalau misalkan mereka mau treatment, mereka tinggal klik di HP masing-masing, scan QR, lalu setelah scan QR, misalkan mereka tinggal scan scan apa namanya? QR barcode-nya itu akan langsung masuk ke
domba teman-teman. Ini tindakan penyakit, ini seperti itu, data tindakannya ada di sini, ada sekitar 80 tindakan, dan ini yang dimasukkan ke sistem teman-teman. Perawatan bulu 3 sampai 6 bulan sekali tergantung cuaca, suhu. Kalau musim hujan kami menunda seluruh pencukuran bulu karena kalau teman-teman tahu itu kalau habis dicukur punya kucing atau anjing deh, itu kan biasanya mereka menggigil. Kalau kucing anjing peliharaan kan di rumah, nah masalahnya ini di kandang, mereka nggak dipeluk sama sama pemiliknya, kami tunda. Jadi ini perawatan kesehatan, ini perawatan bulu, sorry tadi 3 sampai 6 bulan sekali atau tergantung dari masing-masing domba. Lalu ada perawatan kesehatan, perawatan kesehatan. Nah ini perawatan kesehatan adalah non 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 penyakit, vaksin, obat cacing, vitamin, jamu semua ada di sini. Kalbrom, oke ada di sini kalbrom, semua pencegahan penyakit. Lalu perawatan kesehatan, ini perawatan kesehatan, perawatan kuku. Nah ini perawatan kuku muncul di sini semua. Dan ini misalkan perkawinan. Nah ini perkawinan misalkan hari ini kami mau ngawinin domba, saya tinggal klik panah di bawah sini, bawah kanan, klik. Nah, scan domba jantan, domba betina milik investor siapa, tanggal kawin, lalu jenis perkawinan dicatat, nanti akan muncul di data perkawinan. Nah, contohnya ini, oh ini saya masih baru aja, yang masih baru ini, oh ini, punyanya Imang. Ini saya buka deh, punya Marliananya Eka. Ini ngomong-ngomong perkawinan udah kehamilan kedua, saya buka punya Marliana Eka, terakhir kawin 14 Mei 3 kali. Nah, ini tanggal tes kehamilan, domba itu baru bisa diketahui hamil sebenarnya sama seluruh makhluk hidup, manusia ataupun hewan, terutama kambing, domba, sapi itu sama dari tanggal kawin baru bisa diketahui itu pastinya minimal 6 minggu. Jadi kami akan tes menggunakan alat Draminsky test namanya. Draminsky test pregnancy 6 minggu pertama kalau misalkan belum ada tanda-tanda kelahiran, Draminsky test ini mendeteksi apa namanya? Sorry, degup jantung. Jadi kalau degup jantung udah ada baru terdeteksi. Masalahnya setiap janin, setiap kehamilan beda-beda akan kami ulang setiap minggu. Kalau nggak punya alat, kami harus menunggu susu turun which is itu 4 sampai menjelang menjelang kelahiran. Jadi penting banget alat tes kehamilan ini untuk mempersingkat waktu. Kalau enggak, udah nunggu 4 bulan ternyata nggak hamil. Ada namanya USG, tapi USG itu budgetnya cukup tinggi dan hanya dokter hewan yang bisa melakukan. Kurang lebih di kedokteran juga ada ahli radiologi, karena untuk membaca di dalam tubuh itu yang kita USG itu kan di dalam itu macam-macam, ada usus, ada ginjal, ada macam-macam, titiknya pun itu harus sama. Jadi untuk awam kami menggunakan alat Draminsky test, boleh di Google atau boleh di YouTube cara kerjanya, dan ini tanggal ke estimasi kelahiran. Estimasi kelahiran ini data perkawinan. Nah, setelah perkawinan nanti kalau misalkan udah lahir dombanya, ini saya ambil yang paling kelahiran. Nah, ini prematur ternyata kebetulan. Nah, ini kawinnya tanggal November 11 November 2024, estimasi estimasi kelahiran 11 April 2025, tapi ternyata eh, tanggal 14 Maret 2025 itu keguguran. Ini kami biasanya karakter domba memang eh, untuk domba perawan itu keberhasilannya 50-50 karena masih coba-coba. Jadi kenapa domba atau kambing yang sudah pernah melahirkan harganya mahal karena sudah terbukti. Jadi ini akan muncul atau misalkan saya coba klik yang lain lagi, ini di oke, ini domba milik Ika Saprihatin.
pejantannya Prabu, tanggal kawin 5 Agustus 2024, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Oh, tepat 5 bulan. Tepat, ini persis banget 5 bulan. Lahir kembar. Eh, oh, sorry, berat ini 8 kilo karena sudah update ditimbang. Tanggal lahirnya ada di sini. Jadi begitu begitu domba ini lahir, kami wajibkan untuk foto. Kami wajibkan foto. Ini kurang kurang lebih kelahiran. Dan ini yang akan muncul. Dan ini kematian. Ini yang paling takut saya klik soalnya serem. Saya akan share bagaimana menunjukkan sistem eh, yang muncul di investor. Teman-teman sama masuknya di eh, Google Chrome, app.lemburhealing.com, lalu login dengan Google, masuk dengan email yang didaftarkan, yang telah saya daftarkan, yang telah saya daftarkan. Di sini ada dashboard, histori investasi, dan penjualan. Kalau misalkan udah mulai masuk masa jual. Nah, di dashboard ini akan muncul data domba. Nah, data domba ini, data domba ini bisa diklik. Kalau misalkan muncul, nah ini muncul ini 50 brown, yang merah ini bisa diklik. Nah, di sini akan ada muncul dua, catatan perawatan dan catatan keturunan. Nah, ini karena domba jantan, jadi nggak muncul keturunannya karena domba betina yang akan muncul di domba betina, semua catatan perawatan akan muncul di sini. Jadi kalau misalkan ini setiap bulan, nah ini saya update live 23 Mei baru dikasih jamu 10 Mei berjemur, perkawinan. Nah, jadi apa yang kami masukkan yang akan muncul adalah di domba masing-masing. Nah, perkawinan macam-macam. Nah, ini kalau jantan, jadi kami ngontrol perkawinan tanggal 1 terakhir kawin 27. Jadi si jantan sendiri nggak boleh kawin setiap hari karena untuk kualitas sperma. Lalu kami kontrolnya di sini. Oke, teman-teman, itu aja yang saya sharing. Kalau misalkan ada yang mau ditanya, boleh WhatsApp ke admin Doni. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.